Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Binti Nafia dengan NIM 19080310-2007. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perhitungan bagi hasil. Eh, Yang pertama yaitu pengertian bagi hasil. Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana. Nah, sistem bagi hasil ini adalah sistem di mana dilakukan akad atau perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan nisbah yang akan didapat antara kedua belah pihak. Selanjutnya, mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah. Yang pertama ada profit sharing atau bagi untung. Bagi untung atau profit sharing ini merupakan bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelola dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha secara sederhana bahwa yang dibagi hasilkan adalah laba dari sebuah usaha atau proyek. Kemudian yang kedua ada revenue sharing atau bagi hasil. Revenue sharing atau bagi hasil ini adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan prinsip antara bagi hasil revenue sharing dengan profit sharing. Untuk revenue sharing, pendapatan utamanya ada bagi hasil, margin, sewa, dan pendapatan utama lainnya. Kemudian dikurangi hak bagi hasil pihak ketiga, kemudian ditambah pendapatan operasional lainnya, dikurangi beban operasional lainnya, dan hasilnya laba atau rugi bersih. Nah, untuk prinsip profit sharing, pendapatan utamanya ada bagi hasil, margin, sewa, dan pendapatan utama lainnya. Kemudian dikurangi beban operasional dan dihasilkan laba atau rugi neto. Selanjutnya, konsep bagi hasil. Yang pertama, pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola. Kemudian pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem pool of fund. Selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah. Selanjutnya, kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi lingkup kerjasama, nominal, nisbah, jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk konsep kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah. Nah, secara umum dapat dilakukan dalam 4 akad. Yang pertama ada mudorobah, musyarakah, muzaraah, dan musyakoh. Namun dalam penerapannya, prinsip sistem bagi hasil yang digunakan pada bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad mudorobah dan musyarakah. Nah, untuk akad mudharabah ini adalah akad kerjasama berdasarkan prinsip bagi hasil yang dilakukan antara dua belah pihak atau atau lebih antara pemilik modal dengan pengolah modal. Nah, keuntungan dari kerjasama tersebut dibagi antara dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan atau nisbah yang tertuang dalam perjanjian, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Selanjutnya, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan atau porsi penyertaan modal. Selanjutnya, tahapan perhitungan bagi hasil. Untuk tahapan perhitungan bagi hasil ini, pertama menentukan prinsip bagi hasil yang digunakan, kemudian menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil, menghitung saldo rata-rata harian sumber dana, menghitung saldo rata-rata harian penyaluran dana. Kemudian didistribusi bagi hasil pendapatan kepada masing-masing nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Kemudian menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap jenis sumber dana. Kemudian menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah dan bank. Selanjutnya, tahapnya adalah perhitungan pendapatan yang akan didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dalam memperoleh pendapatan, terdapat dua variasi sumber dana untuk memperoleh pendapatan yang diterima oleh bank syariah, yaitu yang pertama, seluruh pendapatan berasal dari pembiayaan
yang sumbernya dari dana nasabah. Kemudian yang kedua, sebagian pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah sebagai pendapatan dari modal bank. Nah, untuk menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan, terdapat 3 alternatif pendekatan. Pertama, sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah saja. Yang kedua, sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiah. Dan yang terakhir, seluruh sumber dana. Kemudian menghitung sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah saja. Menghitung pendapatan untuk bagi hasil. Pendapatan untuk bagi hasil dihitung dengan menggunakan rumus pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo sumber dana dibagi jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan ditambah jumlah pendapatan. Nah, pendapatan bagi hasil 200 juta dibagi 400 juta dikali 2 juta. Dari perhitungan di atas diperoleh jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil antara bank dengan nasabah sebesar 1 juta. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Ya, selamat siang. Saya di sini membutuhkan biaya modal. Sebelumnya Ibu atas nama siapa? Ya, saya atas nama Bu Fatmawati. Baik. Sebelumnya Ibu ini membutuhkan modal untuk usaha apa ya, Bu? Ya, usaha restoran. Saya akan membuka usaha restoran yang terbaru. Ya, baik. Baik Bu, begini, di bank kami ada beberapa pembiayaan yang bisa Ibu pilih, yaitu yang pertama ada pembiayaan mudharabah, kedua ada murabaah, ada masyarakat, dan ada IMBT. Dan ini silakan Ibu cek terlebih dahulu produk pembiayaan yang bisa Ibu pilih. Oh ya sudah, saya akan memilih pembiayaan mudharabah aja. Baik. Begini nih Ibu, untuk pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak. Yang pertama, sohibul mal atau bank yang menyediakan seluruh atau 100% modal, dan pihak nasabah atau Ibu sebagai pengelola. Nah, untuk keuntungan usaha atau nisbah dibagi 40% untuk bank dan 60% untuk Ibu sebagai pengelola. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Oh, jadi tiap bulannya bagaimana ya? Nah, untuk tiap bulannya Ibu meminjam sebesar 200 juta dalam jangka waktu 2 tahun, maka per bulannya sekitar 8.333.000 itu untuk uang pokoknya saja ya Ibu. Nah, untuk bagi hasil atau nisbahnya tergantung dengan keuntungan yang Ibu peroleh. Misal bulan pertama mendapatkan keuntungan 1 juta, berarti dibagi 40% untuk bank dan 60% untuk Ibu sebagai pengelola. Kalau persyaratannya? Oke, untuk persyaratannya Ibu bisa mengisi formulir dan dilengkapi dengan fotokopi KTP, KK, fotokopi surat usaha, serta laporan keuangan minimal 2 tahun. Nah, jika sudah selesai mengisi formulirnya dan sudah melengkapi persyaratannya, silakan Ibu datang kembali. Itu lebih cepat, lebih baik. Oh iya, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya, selamat siang. Saya Ibu Fatmawati yang kemarin untuk mengajukan pembiayaan mudharabah. Baik. Apakah Ibu sudah melengkapi dan membayar persyaratannya? Oh, ini dia nih persyaratannya. Iya, sebentar. Saya cek terlebih dahulu ya Ibu. Baik, Ibu silakan untuk tanda tangan di sini ya Ibu. Persyaratannya sudah lengkap, nanti akan kami tindak lanjuti terlebih dahulu.
Nanti semisal pengajuannya diterima, maka Ibu akan kami hubungi oleh pihak kami secepatnya. Ya. Baik, terima kasih ya Ibu. Selamat siang Ibu, atas nama Ibu siapa? Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya Ibu Fatmawati yang kemarin katanya sudah disetujui dan di ACC. Baik, apakah Ibu membawa buku tabungannya? Iya, ini tabungan. Ya. Baik Ibu, sebesar 200 juta ya Ibu. Silahkan pergi ke teller dan berikan ini ya Ibu. Terima kasih. Sama-sama, selamat siang.